Ubisoft, sebuah developer game yang lagi banyak kontroversinya, lagi banyak dibicarain orang, lagi banyak gak disukain orang juga. Tapi tiba-tiba mendapat sedikit angin segar, sebuah rasa manis dan kecup sayang dari internet terhadap dirinya. Ubisoft yang baru saja mengeluarkan Assassin's Creed itu tiba-tiba mendapatkan W salute dari banyak orang-orang di Twitter. Jadi, ini adalah sebuah kisah silly yang mungkin juga kemenangan kecil ya. A little W for Ubisoft di internet yang dimana kiri kanan dia lagi diserang. Tapi somehow tiba-tiba dapat sedikit pujian dari para gamers dan komunitas di internet. Jadi apa yang sebenarnya terjadi sama Ubisoft? Itu semua ternyata karena Elon Musk, seseorang yang lagi dibenci-bencinya di internet dan di real life, itu bikin komentar dan dibalas sama Ubisoft. Komentar apa? Dan separah apa burn yang didapatkan dari Elon Musk? Jadi buat yang belum tahu, Ubisoft ini baru saja mengeluarkan Assassin's Creed Shadow, game yang cukup kontroversial, cukup diperdebatkan, cukup banyak yang suka, cukup banyak yang nggak suka juga. Gue pribadi sekali lagi 800.000 itu di ekonomi yang seperti ini, yang lagi kacau balaunya, yang serba merah, kayaknya nggak tahu ya. Emang nggak pengen main juga gitu loh, nggak. Gitu loh. Gimana yang ngejelasin ya? Ada nggak sih lu game yang kayak saking nggak jelasnya lu pengen mainin, sama game yang saking nggak jelasnya lu nggak mau mainin? Nah ini sebetulnya menurut gue masih di B nih ya. Sebenarnya gue pengen mainin kalau ekonomi lagi baik-baik saja. Tapi kan jangan sampai fokus kalian terpaling, fokus ke itu. Tapi ini untuk mengisi waktu kalian 10 menit ke depan. Iya. Jadi ceritanya awal mulanya adalah seorang konten kreator streamer yang memang lagi cukup kontroversial, yaitu adalah Hasan, seorang konten kreator mentok kiri yang kalau menurut gue sih, kalau gue jadi kumpulan orang-orang kiri bete ya. Face of orang-orang kiri itu direpresentasikan sama orang kayak gini. Yang dimana dia mendapatkan semacam sponsorship dari Assassin's Creed dan nge-tweet, ayo pada main Assassin's Creed yada-yada dan lain-lain. Nah, tweet ini tuh di-tweet sama salah satu konten kreator juga. Yang enggak, konten kreator, dia Twitter person gitu lah orangnya, namanya yang juga seorang developer game yang suka mengkritik banyak game walk gitu, yang dimana kayak mengkritik, wah Ubisoft kok lu bisa-bisanya gitu loh nge-endorse orang yang ngasih platform ke Tero. Konteks apa nih, No? Ini gue pengen bikin video tapi kayak gak tau kenapa males, seriusan gak tau kenapa gak mood. Tapi intinya adalah tolong didenritnya, si Hasan ini tuh bener-bener kayak nggak jelas juga gitu loh. Dia tuh pernah ngewawancara Tero, yang dideklar Tero sama pemerintahan Amerika, dan kayak dikasih platform untuk ngobrol gitu loh. Yang intinya orang-orang pada nggak suka lah, kayak kalau tiba-tiba ngomong sama Tero dan seru-seruan gitu ngomongnya. Yang intinya ya dikritik lah sama si Grams ini, kalau intinya si Ubisoft ini nggak benar, kok bisa-bisanya lu ngesponsorin orang yang ngasih platform ke Tero. Masuk akal, oke lah, kayak bisa didebatkan dan bisa dikritisi juga gitu komentarnya. Tapi ya menurut gua, kalau misalnya tweet ini doang gitu loh, kalau misalnya cuman tweet ini doang, itu bakal nggak rame, cuman kayak orang-orang bakal tetap masih di pihak yang nggak suka sama Ubisoft, dan malah mungkin akan nambah bensin untuk nggak suka sama Ubisoft karena dia ngesponsorin orang yang kurang tepat untuk bermain Ubisoft secara sponsor. Jadi sampai di sini harusnya baik-baik saja, sampai ada satu orang yang tiba-tiba ngebalas tweet si Grams ini di Twitter dengan tulisan, Hasan is a fraud. A fraud artinya adalah penipu, orang tukang tipu. Jangan percaya, jangan ikutin gitu. Jangan ikutin omongan dia lah gitu. Yes, orang tersebut adalah Elon Musk, orang yang memegang posisi pemerintahan Amerika. Sebenarnya tweet saya sampai di situ orang-orang bakal setuju-setuju aja. Sayangnya tweet keduanya itu, sell out would be more accurate. Istilah sell out tuh intinya orang yang ngejual platformnya untuk kapitalis gitu loh. Kalau sekarang udah bukan lagi orang yang ngejual idealismenya atau gimana gitu. Kayak intinya kalau orang dapat sponsor tuh sekarang tinggal dikatain sell out, selesai gitu. Yang dimana gue kurang setuju sama penggunaan definisi sell out sekarang, dan itu dipakai sama Elon Musk. Sell out will be more accurate. Jadi bukan fraud tapi sell out. Nggak tahu lah, dia tiba-tiba koreksi gitulah. Objectively, he is promoting a terrible game just for the money. Jadi intinya Elon Musk bilang Hasan ini ngepromosiin game jelek, tapi yang penting dia dapat duitnya. Hasan nggak main gamenya, Hasan nggak suka sama gamenya, tapi Hasan bilang bagus gitu biar banyak orang mainin. Jadi dia nipu. Selain nipu juga, makanya Elon Musk mengkoreksi sebagai sell out gitu loh. Ngejualin aja lu, nggak lu mainin juga kan gitu. Nah, sebenarnya sampai di sini baik-baik saja lagi. Kayak oke, banyak yang setuju juga gitu Ubisoft gitu kan, dengan Assassin's Creed Shadow-nya yang banyak kurang oke-nya, banyak yang sukanya dan lain-lain. Jadi masih oke lah. Sampai akhirnya satu tweet dan satu admin dan satu anak magang ini, gak tau lah orang-orang bercanda anak magang gitu ya, mengeluarkan satu tweet yang mengubah wajah internet tentang Ubisoft. Ini tweet langsung dari official account Assassin's Creed Ubisoft, dan dia bilang ke tweet Elon Musk, "Is that what the guy playing your Path of Exile 2 account told you?" Oh my god. The burn. Oh, jadi itu yang dikasih tahu sama orang yang mainin akun Path of Exile 2 lu. Oh my god.
my god. Internet langsung meledak. Lihat tadi lo di atas ya, 1000 retweet. Di sini langsung 74.000 retweet dan quote retweet. What's going on? Peningkatannya bukan 10 kali lipat, tapi udah berkali-kali puluh lipat. Ini luar biasa, wadidaw. Luar biasa, wow, kacau balau. Nah dari tweet ini, itu orang-orang yang tadinya nggak suka sama Ubisoft, itu jadi suka loh. Jadi ngedukung, jadi kayak nge-support dia loh. $44 billion to get cook on your own website. Jadi buat yang gak tau, Elon Musk tuh beli Twitter seharga 44 billion. Dan hasil pembeliannya malah dipakai untuk ngemasak dia di platform yang dia miliki sendiri. Was gonna wait for a sale, but nah, you all earn this. Jadi tadinya orang pada nggak mau beli karena kemahalan atau nunggu dulu lah dan segala macam, nggak kemakan hype-nya. Tapi gara-gara tweet itu, orang-orang malah jadi langsung pada beli Assassin's Creed with a simple tweet. They earn this. Orang langsung pada download gara-gara ini. Assassin's Creed Shadow sells after having a ratio to Elon Musk on his own platform and grumps. Yes, orang-orang malah tiba-tiba jadi seneng sama Ubisoft, tiba-tiba jadi pada beli gamenya. Dan gue rasa Ubisoft, please, gue tau lo udah mau hancur-hancuran, gue dulu suka sama lo, tapi dengerin omongan gue. Siapapun yang nge-tweet ini, give him or her a raise, naikin gaji dia atau kasih bonus. Because of this single tweet, the world smile on you dan game lu pada dibeli. No way dia nggak dapet tambahan atau naik gaji. Jadi kenapa tiba-tiba orang-orang malah jadi ngedukung Ubisoft dan Assassin's Creed-nya yang jelek? Kenapa malah jadi dukung? Karena ya sentimen gitu loh. Jadi buat yang belum tahu, gue udah bahas di video yang thumbnail kayak gini ya, tentang Elon Musk itu orang-orang tuh sampai bakar-bakarin Tesla, ngejual Teslanya, nggak mau beli Tesla dan lain-lain. Jadi Amerika itu lagi benci-bencinya sama Elon Musk. Dulu dia disukai, tapi sekarang lagi dibenci-bencinya karena semenjak dia masuk ke sebuah departemen, yaitu departemen of efisiensinya Donald Trump, yang dimana dia mengefisiensikan anggaran pemerintahan. Atas keputusan-keputusannya dia, banyak banget orang kehilangan pekerjaannya. Ya betul sih, duit jadi ke-save gitu. Maksudnya gara-gara efisiensi itu, duit yang harusnya keluar bayar orang jadi nggak keluar, jadi kesimpen gitu. Tapi pertanyaannya, itu efisiensi atau emang cuman ngumpulin duit doang untuk sesuatu yang lain? Atau malah melemahkan fungsi-fungsi pemerintahan biar nggak ada yang ngawasin? Dan intinya banyak orang demo dan lain-lain. Lu tonton deh videonya yang ini buat yang nggak pengerti. Jadi intinya satu Amerika ini lagi nggak suka banget sama Elon Musk karena keputusan-keputusannya. Bahkan fanboynya, bahkan pendukung Trump banyak yang jadi juga kena layoff gara-gara dia. Jadi pada lagi nggak demen banget sama Elon Musk. Jadi bacotan Elon Musk ini tuh bener-bener bikin kesel orang. Ditambah dia itu sok-sokan ngomongin game, yang dimana gue juga udah bahas di video yang ini, kalau Elon Musk itu ternyata ke gap, terbukti kalau dia itu tuh sok-sokan ngerti game, sok-sokan main game, padahal dia nggak pernah main game. Atau mungkin main game tapi cuman segitu doang dan nggak se-hardcore itu. Ya lu kan sibuk ya, ngapain lu main game sampai sok-sokan hardcore, sampai sok-sokan ngerti dan tahu dan jago? Karena ternyata terbukti dia itu pakai joki. Yes, buat lu pada yang pakai joki di dunia game, orang terkaya di dunia juga pakai joki di dunia game, dan dia lebih parahnya nggak mau ngakuin. Makanya tweetnya tentang "Is that what the guy playing your Path of Exile 2 account told you?" Jadi kayak, oh jadi ini argumen yang dikasih tau sama orang yang nge-GB-in char lu gitu. Kayak lu kan nggak tahu apa-apa sama game, jadi lu komentar kayak gini ngatain game gue tuh karena dikasih tahu sama orang yang ngejokiin lu kan. Jadi dua faktor ini bener-bener ngebuat Assassin's Creed tuh kayak tweetnya pecah belah banget. Plus ditambah sentimen masyarakat terhadap Elon Musk dari yang emang udah fanboynya dulu atau yang bahkan pendukung Trump itu lagi bener-bener nggak suka sama dia. Dan itu semua menghasilkan ke peningkatan penjualan Assassin's Creed Shadow yang sebenarnya kalau gue lihat game yang nggak menarik, dan kalau gue mainin mungkin akan gue bilang game jelek. Tapi itu dari first impression gue nggak pernah mainin gamenya, jadi jangan jadikan opini gue sebagai dasar argumen kalian. Kalian mesti mainin, kalian mesti coba sendiri. Tapi gue masih malas main dengan harga segitu. Walaupun dengan tweet ini pun gue juga masih belum tertarik untuk beli, apalagi di ekonomi kita yang lagi kacau balau kayak gini. Fokus sama yang ada di sekitar kita dulu, men. Jadi itulah yang terjadi, itulah yang kacau balau terjadi di internet baru-baru ini, dan sedikit kemenangan-kemenangan kecil dari Ubisoft untuk mereka dan sentimen masyarakat terhadap dirinya. Ini ada tambahan tweet-tweet yang gue suka lagi yang kocak tentang Ubisoft. Company is imploding, but you ratio Elon Musk. Lu company mau meledak, dia mau hancur. Tapi sebelum hancur lu nge-ratio Elon Musk. Jadi kalau menurut kalian gimana nih tentang Elon Musk versus Ubisoft dan kemenangan kecil Ubisoft di internet? Coba komen di bawah. Kalau kalian suka sama pembahasan silly tentang kayak gini yang gak terlalu mengganggu isu utama dan mau support gua, lakuin dengan sesimpel klik tombol subscribe. Dan ya, sekian seputar internet untuk episode kali ini. Gue Noboding pamit undur diri, dan untuk kita semua, stay clean and sound.